Salam sehat dan semangat beraktivitas anak-anak. Sudah berolahraga belum? Ayo sempatkan berolahraga, meski hanya berjalan kaki 30 menit ya, biar tubuh kita tetap sehat. Nah, kalau tubuh kita sehat, belajar juga semangat. Kita lanjutkan materi sistem reproduksi yuk. Kali ini kita akan melihat betapa luar biasa dan istimewanya kita diciptakan dalam pembahasan pertumbuhan dan perkembangan janin pada manusia. Oke, siap? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang organ-organ reproduksi pria dan wanita, serta proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan janin. Anak-anak, proses terbentuknya janin diawali dari proses meleburnya pronukleus pada sel telur dengan pronukleus pada sel sperma yang dikenal dengan istilah fertilisasi atau pembuahan, sehingga terbentuklah sigot. Dan peristiwa ini umumnya terjadi dalam oviduk atau tuba falopi. Selanjutnya sigot akan mengalami proses pembelahan biner berkali-kali. Biner adalah 1 jadi 2 ya nak ya, sehingga akan melalui tahapan morula, blastula, dan gastrula dalam perjalanan menuju rahim. Morula berasal dari kata Latin morus yang berarti mulberry karena bentuknya menyerupai buah mulberry dan merupakan kumpulan sel hasil pembelahan sigot berkali-kali atau yang disebut dengan segmentasi. Sedangkan blastula merupakan tahapan terbentuknya rongga yang dibentuk blastosol, dan di dalam blastosol ini akan terisi cairan yang berasal dari rahim. Kemudian gastrula merupakan tahapan terbentuknya 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm yang nantinya akan membentuk sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Kemudian untuk mesoderm akan membentuk jaringan ikat dan otot, sistem peredaran darah dan sistem reproduksi, sedangkan ektoderm akan membentuk epitel dan sistem saraf. Perjalanan sigot menuju rahim membutuhkan waktu 3-5 hari setelah pembuahan, dan hari ke-6 hingga ke-12 terjadi implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Setelah embrio menempel pada dinding rahim, terbentuklah plasenta atau ari-ari yang berfungsi sebagai pemasok zat-zat yang dibutuhkan embrio yang berasal dari ibu, juga untuk membuang sisa metabolisme dari janin. Plasenta dan janin dihubungkan dengan tali plasenta. Selama dalam rahim, janin dibungkus oleh kantong amnion yang di dalamnya berisi cairan amnion atau air ketuban. Cairan ketuban ini sangat penting bagi kehidupan janin selama dalam rahim, karena selain sebagai pelindung juga memungkinkan janin bergerak ketika tumbuh, melatih pernapasan dan perkembangan paru-paru, melatih dan mengembangkan sistem pencernaan, menjaga suhu, pelindung dari benturan. Saat seorang wanita dinyatakan hamil, janin yang ada di dalam rahim akan berkembang sekitar 40 minggu dan dibagi menjadi 3 trimester sesuai kehamilan, yaitu trimester pertama usia kandungan antara 1-14 minggu, trimester kedua usia kandungan 14-27 minggu, trimester ketiga usia kandungan 27-40 minggu. Pada umumnya setiap trimester kehamilan berlangsung antara 12-14 minggu atau per 3 bulan. Nah, bagaimana sekarang ciri-ciri embrio pada masing-masing trimester? Pada trimester 1, diameter embrio pada akhir trimester sekitar 5 cm. Baru terbentuk calon-calon organ, kemudian bagian kepala lebih besar dari bagian badan dan belum aktif bergerak. Sedangkan pada trimester kedua, pada awal trimester ini jantung sudah mulai berfungsi. Organ-organ tubuh mulai terbentuk meski belum sempurna. Rambut halus di seluruh tubuh mulai tumbuh. Janin sangat aktif bergerak. Dan pada akhir trimester 2, panjang janin sekitar 20 cm. Nah, kemudian pada trimester yang ketiga, organ-organ yang dimiliki sudah seperti bayi. Mendekati akhir trimester, janin semakin tidak terlalu aktif dan posisi mulai masuk ke leher rahim. Dan panjang janin pada trimester ini mencapai 50 cm. Nah,
Ini merupakan penampakan janin ketika ada di dalam rahim. Sekarang, apakah yang akan terjadi jika sel telur yang diovulasikan oleh ovarium tidak mengalami pembuahan? Sel telur hanya bertahan selama 24 jam di dalam oviduk, dan jika tidak dibuai maka sel telur tersebut akan rusak. Bersamaan dengan rusaknya sel telur, maka materi penebalan dinding rahim yang seyogianya dibentuk untuk persiapan kehamilan akan rusak dan luruh. Peristiwa luruhnya materi penebalan dinding rahim yang mayoritas adalah kapiler darah menyebabkan seorang wanita mengalami peristiwa menstruasi. Proses menstruasi merupakan sebuah siklus. Siklus menstruasi umumnya terjadi selama 28 hari, dihitung dari hari pertama periode haid saat ini hingga hari pertama periode haid pada bulan berikutnya. Kendati demikian, tidak semua wanita memiliki panjang siklus menstruasi yang sama. Siklus ini terkadang bisa datang lebih cepat atau justru lebih lambat, tergantung kondisi masing-masing wanita. Nah, Nak, ada 4 fase pada siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi itu sendiri. Jadi jika sel telur itu tidak dibuai oleh sperma, maka seperti tadi Bu Lina katakan bahwa sel telur itu akan rusak, dan kemudian juga dinding rahim yang mengandung pembuluh darah juga akan rusak, sehingga wanita akan mengalami menstruasi atau keluarnya darah melalui vagina. Nah, fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri di perut bagian bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Yang kedua adalah fase folikuler. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuai sperma. Fase folikuler biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan pada fase ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Pada fase ini, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba Fallopi menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi, maka sel telur akan mati. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi sperma, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur seorang wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Fase yang keempat adalah fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum di fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi, yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Nah, kalau yang anak-anak perempuan nih pernah mengalami ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari hormon-hormon apa saja yang mempengaruhi siklus menstruasi. Yang pertama adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ini berperan penting dalam pembentukan fisik dan organ reproduksi wanita, seperti misalkan menumbuhkan kelenjar payudara dan rambut di sekitar organ intim, kemudian juga memproduksi sel telur di dalam ovarium, serta mengatur siklus menstruasi. Estrogen ini akan meningkat pada fase ovulasi dan menurun pada fase luteal. Kemudian yang kedua adalah hormon progesteron. Salah satu fungsi hormon ini adalah merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Kadar hormon ini sangat rendah pada fase folikuler dan akan mengalami peningkatan pada fase luteal. Hormon ini akan diproduksi setelah melewati fase ovulasi. Hormon yang ketiga adalah hormon gonadotropin releasing hormone atau biasa disingkat GnRH.
Hormon ini diproduksi di dalam otak bagian hipotalamus dan berfungsi merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone atau FSH dan hormon LH atau luteinizing hormone. FSH atau follicle stimulating hormone ini berperan dalam produksi sel telur. Dalam siklus menstruasi, kadar hormon ini akan meningkat sebelum fase ovulasi. Hormon kelima yang berperan dalam siklus menstruasi adalah hormon LH. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang korpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron. Proses menstruasi yang normal akan terjadi dengan fase-fase seperti yang sudah Brina katakan tadi dan berlangsung secara teratur setiap bulannya. Pada wanita, proses menstruasi terbatas, tidak sepanjang hayat. Terdapat fase di mana wanita tidak mengalami menstruasi lagi. Fase ini dikenal dengan fase menopause. Dan ini grafik yang menjelaskan siklus menstruasi yang telah kita bahas tadi. Demikianlah untuk pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin serta siklus menstruasi. Kiranya membantu kalian di dalam mempelajari materi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.